sebetulnya kehilangan itu bisa diantisipasi, bisa dicegah. Kerusakan bisa dicegah. Ya, memang tidak bisa dihindari, tapi bisa dicegah. Apapun di dunia ini, ya, mau itu hubungan, materi, ya, barang ya, materi, termasuk barang nih. Waktu semua bakalan hilang atau rusak kalau kita nggak menjaga atau mengelola. Itu sih Bang pembelajarannya. Iya. Dan biasanya Bang, sesuatu sudah hilang, baru kita merasa dia berharga. Iya. Barulah kita nyari-nyari malam itu kan. Kopi Arabica. Jadi kemana lo sama Tia itu? Tapi lu keberanian lu bagus loh. Ya. Bisa berani apa? Ngechat cewek. Ini gua dapat kopi baru nih. Drip coffee. Ini melon, ada rasa melonnya. Pahit nih, Pak. Belum tahu lah, coba dulu. 18 gram. Berarti sekali seduh. Aku biasa tuh seduhnya tuh dengan 15 gram kopi. Kadang 12, tergantung lah. Cuman ini 18 gram. Dia di sini airnya dia cuma minta 140 mili. 18 gram 140 mili ya. Coba. Udah punya timbangan sini. Ini cara buatnya gampang nih. Wus. Wah, enak betul nih hujan-hujan gini, bro. Minum kopi. Wanginya coba hirup kau. Wangi, Pak ya? Ya, tapi lu nggak suka kopi sama aja. Nah, di sini dia minta nolin dulu 140 mili aja. Oke. Ini kita tuang dulu air di sini. Bapak mantap banget ini. Bah, wanginya bah. Ini kita kasih di 40 dulu nih. Dia apa? Masak dulu kan kopinya kan? Masak. Jadi kayak wine loh Jadi guys, buat kalian yang mau kopi, monggo mari sini. Ya, datang aja sini. Banyak kopi. Banyak sih dia. Banyak. Oh, mantap. Ini kita mau bahas apa nih? Tentang handphone yang hilang. Handphone yang hilang. Itu loh ini. Ini kan handphone yang hilang itu, Pak. Ya. Coba dulu, Pak, ceritakan kronologisnya handphone yang hilang ini. Iya, jadi kemarin itu pun ada yang nanyain aku, Pak, kemana kok bisa hilang handphone itu kan? Oh, sebentar, saya balas dulu ini. Ya, oh, salam beliau. Pak Pendeta Noldi Dauman. Jadi gini, ini kayak kemarin kita dapat hari apa? 2 hari lalu ya, 2 hari lalu lah. Kemarin lah yang kita ambil. Ya, kemarin. Jadi hari Rabu ya kemarin. Ini hari apa nih? Kamis. Rabu kemarin berarti Selasa. Ya, Selasa. Selasa malam itu jam 6 itu aku baru cabut gigi. Jam 7 lah cabut gigi. Terus kan di motor kan gigi kan berdarah ya. Ya. Kebuang ludah terus kan. Ya. Jadi kayak darah terus kayak bikin mulut tuh nggak enak kan. Nah, itu aku bawa motor sendiri tuh.
udah agak rintik-rintik juga kan hujan ya. Lu tau lah Batam ini kan Iya. ya. Kayak ini aja kan hujan nih. Itu jatuhnya pas pulang Pak ya? Iya pas pulang. Oh, Jadi motor tahu kan di depan itu kan ada kayak ya tempat apanya itu? ya aku selipin gini. Ya. Itu terus pulang udah jam setengah 7 lah selesai, sekitar jam 7 lah Hmm, aku di jalan itu. ya. Aku di aduh siapa teleponnya, aku di jalan itu Hah? terus aku kan satu tangan di setir ya, Ya. satu tangan kayak pegang gigi nih kan, Hah? tahan gitu, masuklah ke lubang, tuks keluar kan, Besar lubangnya Pak? lumayan sih, kaget aku hampir jatuh kan, wah apa ini kan, itu pun nggak sadar kalau handphonenya udah jatuh kan. Hah? Terus akulah pergi ke si mana namanya, ke Alfamart, Ya. mau ambil uang karena mau beli obat kan dari Iya. dokter kan, dia bilang dokter kasih resep untuk beli obat ke apotek. Hmm. Pas mau ambil duit gitu, baru aku kayak feelingku nggak enak, kok kayaknya hilang tuh, hilang kayaknya handphoneku hilang nih kan. Ya. Aku kan kemarin bawa 2 handphone tuh. Iya. iPhone yang biasa aku pakai sama ini kan. Waduh, aku datanglah ke motor kan, lihat, gak ada kan. Nah, aku pikir di parkiran Alfamart itu orang ambil. Oh. Ya, ya, ya. Itulah aku nelpon diri lo itu kan. Ya, ya. Nyampe sinilah yang kita lacak kan. Lacak pakai apa itu? Pakai apa kemarin lu lacak? Aku kemarin lacak Nah, pakai Gmail. Gmail ya. Aku lacak kemarin kan. Kok bisa tahu itu kayak mana ceritanya? Kok bisa lacak gitu? Sebelumnya pernah ngelacak apa gimana? Ya udah biasa Pak, Intel nih Pak. Jadi guys, kalau kalian yang punya handphone hilang, bisa nih kalian komen di bawah, nanti teman saya nih bantu kalian gimana cara ngelacaknya, bukan handphone itu. Iya. Jadi kemarin itu handphone ini hilang, terus dilacak. Akhirnya ketemulah lokasinya. Ketemu. Awalnya hijau, Ya, biru. Awalnya biru. Biru. Terus lama kelamaan birunya hilang. Iya. Terus Mungkin setelah handphonenya itu mati mungkin Pak. Iya. Makanya dia Iya. hilang kan. Jadi singkat cerita, kita datanglah ke lokasi Iya. lacak ya. Ya kemarin itu lokasinya di PT kan Pak. Ya, Iya. di PT Di di PT. di Batam lah. Iya, daerah KDA lah. Ya KDA. Terus kan di situ, nyampe situ nggak ketemu kan. Nggak ketemu. Lalu tapi lu udah kunci layar kan? Ya aku udah kunci. Kunci, Ya kunci. kalau aku kunci dia nggak bisa buka. Nggak bisa buka. Jadi singkat cerita aman lah nih. Aman lah. Ya. Pulang kita kan. Ya. Nah kemarin pagi, nah si handphone ini kan WhatsApp-nya kan apa ya? Orang selain di handphone ini WhatsApp, tapi juga di handphone yang lain aku gandeng gitu. Jadi Ya. 2 handphone, Ya. 1 WhatsApp lah. Hmm. Jadi masih bisa WA pakai handphone yang 1. Cuman paginya itu kemarin pagi lockout dia bang. Keluar dia. Keluar kan. Oh ya. Udah dari situ tuh kayak ya udahlah, kayaknya orang udah ambil lah handphone ini kan. Sebenarnya yang bukan berarti handphonenya nggak penting. Yang tapi dari semuanya yang terpenting itu nomor, ya kan? Ya, ya. Nomornya penting gitu ya kan. Jadi kayak aku udah kepikiran kan, aduh gimana lah ceritanya ini kan. Ya kalau bisa dapat kalah nomor itu kan. Kalau enggak kayak Grapari minta bikin nomor baru kan kayak gitu. Habis itu lockout. Lu yang telepon duluan atau orangnya lu yang telepon ya? Dia yang telepon aku. Oh ya, orangnya nelpon Nandes. Ya. Bilang, "Pak, ini udah dapat handphonenya, handphonenya di kami." Pak, dia bilang gini, Nah, "Pak, ini siapanya yang punya handphone ya?" Ya. Bilang gitu dia kan. Terus aku bilang, "Ini adeknya, ini kan dia kan kakaknya yang istrinya kan." Aku bilang, "Ini adeknya Kak." Aku bilang, "Oh, adeknya. Tunggu sebentar ya Kak." Aku bilang, "Aku kasih tahu bapak itu dulu." Aku bilang, "Oh iya Dek."
kata dia. Oh, itulah Itu, Nandes kasih ya, tahu. kasih tahu. Langsung telepon bapak kan? Ya, Nah. habis itu aku minta nomor itu, nomor kirim ya. Ya, Telepon lah. aku kirim Langsung. nomor sama bapak Ya. kan, langsung bawa telepon. Ya. Aku telepon pertama istrinya ngangkat. Ya, istrinya. Habis itu udah kasih tahu alamat. Heeh. Nah, suaminya kayaknya masih di luar, Iya. pulang. Suaminya nelpon lagi kan. Ya. Dia bilang, "Pak, ini rumah kami di Piayu." Hmm. Habis itu yang kamu datang, langsung kita. Tapi sebelum itu, ada pendeta di Rantau Prapat telepon juga ke Pak Nixon tuh. Hmm. Katanya ada handphone hilang ya katanya. Kami bilang iya hilang. Jadi rupanya si ibu ini dia nelpon juga beberapa nomor, Bang. Oh, Dia kasih tahu dia kasih tahu bahwa kalau handphone ini hilang. Jadi memang menurutku ibu itu yang temukan handphone itu keren banget sih. Ya, aku kemarin kita ke rumah ya. iya. Salut aku baik hati gitu ya. Iya. Bahkan nggak mau menerima juga apa yang Ya. kita kasih gitu ya. Saya udah paksa-paksain nih, Pak. Terimalah. Aduh, enggak. Menurutku itu apa ya, upahnya pasti besar lah di, Ya. di surga gitu ya. Jadi kita masuk pintu rumahnya kan ada ayat-ayat Ya, itu ya. ayat kursi, Ternyata nggak ya. cuman gantungan ayat tapi Ya. hidupnya itu real life. Jadi menurutku itu Real keren life, sih, Bang. ya. Itu by the way aku terima kasih banget untuk orang-orang seperti itu. Jadi mungkin ini jadi pembelajaran juga ya bagi teman-teman yang di luar sana yang menemukan handphone yang bukan milik kita. Alangkah baiknya dibalikan sih. Hmm. By the way, aku juga mau terima kasih sama Nandes lah, udah bantu ngelacak kayak kunci layar ya kan. Iya. Ya, kalau nggak bisa ketemu, kamu berarti hebat loh ya bisa nguncir layar gini ya. Bisa, Pak. Kan waktu biru itu bisa dikunci dia. Hmm. Kemarin waktu udah warna abu-abu udah nggak bisa. Hmm. Itu pun Nah, kita lacak nggak ketemu lagi. selain layar handphone, hati cewek juga bisa dikunci nih kayaknya nih. Iyalah. Oh, Tia. Ya? Hati Tia udah dikunci. Udah. Aduh. Dari kemarin lagi. Jadi Tia apa Dinda? Iyalah. Oh, Tia. Dia selalu di hati. Aduh. Satu kata lah untuk Tia. Ini kayaknya nanti Tia dengar nih. Apa ya? Coba nanti habis ini nanti WA Tia biar fotonya kita munculin di sini ya. Ya. Iya ya, oke. Jadi apa pelajaran yang dapat Bapak ambil dari kejadian ini? Nah, ini sebenarnya penting banget sih. Satu, ini handphone ini jatuh sampai rusak itu sebetulnya yang pertama itu karena keteledorannya aku sendiri. Jadi kan gini Bang, waktu keluar dari klinik habis cabut gigi, aku kan masih pakai handphonenya, balas WhatsApp kan. Ya. Terus aku kan pakai earphone gitu ya. Ya. Jadi mau dengar lagu, cuman karena gigi baru cabut, daripada bising ya sakit gigi, handphonenya harusnya masukin ke saku. Ya. Cuman aku memilih udah taruh aja lah di motor itu. Ya. Tapi sebetulnya di hati kecilku udah bilang nanti jatuh gitu lah. Tapi masih ngeyel, nggak apa-apa lah, taruh aja gitu. Ya. Itu kesalahan pertama. Jadi mungkin pembelajarannya gini, teman-teman, terkadang itu pilihan keputusan yang kita buat itu hati kecil itu udah kasih alarm gitu ya. Jangan, tapi kita masih denial gitu ya. Udah nggak apa-apa. Akhirnya jadi fatal kan. Fatal. Nah, itu satu. Jadi udah aku taruh situ kan. Nah, yang kedua, waktu nyampe di Alfamart, di pikiranku handphone itu masih di saku-saku. Bukan di motor itu. Saku motor itu. Ya, saku motor itu. Jadi aku udah ngantri di ATM, hatiku udah gelisah nih. Kamu balik dulu cek handphonenya di motor. Cuman karena aku bilang nggak apa-apa lah, kayak malas keluar gitu kan. Jadi cuman lihat dari kaca Alfamart itu kan, lihatin motor, oh aman. Cuman di situ ada banyak orang. Iya. Nah, ada orang yang baru habis belanja, mereka keluar bawa motor mereka pergi. Cuman aku udah kepikiran nih, ini jangan-jangan handphoneku diambil orang itu. Pas sampai narik duit keluar, cek hilang kan, nggak ada handphone. Aku pikir
jangan-jangan yang diambil orang tadi gitu. Ya. Nah, kembali lagi itu tadi. Udah gelisah nih bahwa barang hilang, tapi masih bilang, udah nggak apa-apa lah. Ya. Nah, itu kena. Nah, yang berikut pelajarannya, baru kan seminggu lalu, aku itu kan baru habis khotbah di gereja ya. Salah satu bahan khotbahnya itu, aku ngobrolin tentang pentingnya menjaga barang atau mengelola barang. Apa saja bisa hilang kalau kita nggak bisa kelola atau menjaganya. Jadi sesuatu bisa hilang dari tangan kita kalau kita nggak kelola. Misalnya handphone. Ini karena sebetulnya kalau aku jaga baik-baik, pasti kan nggak mungkin sampai jatuh segitu kan. Tadi kan sebenarnya di awal itu aku memilih untuk ya udah ini barang penting, nggak boleh taruh sembarangan di situ. Karena memang kan tidak dianjurkan untuk handphone taruh di saku motor itu. Coba itu aku lakukan dari awal. Tidak mungkin ini bakalan jatuh sampai rusak gitu ya. Sampai remuk. Bukan cuma jatuh dan remuk, Bang. Ngeluarin duit lagi kan untuk perbaiki. Itu kan nah, akhirnya aku langsung ingat khotbah itu kan. Saya bilang, aduh, saya baru khotbah kemarin ngotbahin orang untuk bagaimana menjaga barang. Kok saya sendiri tidak menjaga barang. Jadi kayak khotbah itu kembali menampar diriku sendiri, mengkhotbahin diri sendiri sih itu. Nah, jadi dari sini pembelajaran yang aku dapatkan itu ya itu. Kalau lu nggak bisa jaga barang, maka barang itu pasti akan hilang. Bukan cuma barang sih, apa saja. Jadi apa saja bisa hilang dari hidup kita kalau kita nggak bisa jaga, nggak bisa kelola. Misalnya, lu kan sekarang lagi dekat sama Tia nih. Aku nggak tahu hubungan kalian segimana. Tapi kalau antara Nanda sama Tia tidak bisa menjaga hubungan kalian, jangan kaget kalau hubungan itu akan hilang atau rusak. Dan jangan pernah salahkan orang lain atas hubungan yang rusak ini. Sama saya nggak mungkin nyalahin orang lain gitu. Orang yang pantas disalahkan di sini ya gua gitu. Itu selain hubungan apa? Waktu kita ini, semua orang kan satu hari punya 24 jam. Iya kan? Nah 24 jam ini Bang bisa hilang kalau kita nggak kelola dengan baik. Makanya aku selalu bilang ya, kayak generasi kita ini kan lebih banyak main handphone ya. Scrolling handphone sampai lupa jam kan. Waktunya terbuang percuma tuh. Kok kaget-kaget, kok udah malam, kok cepat kali ya. Kerjaan tidak selesai, tapi waktunya udah malam. Nah, karena apa? Tidak kelola waktu. Terus apa lagi? Uang kalau nggak kelola dengan baik, bro, hilang itu. Semuanya. Hilang, bro. Berapa puluh juta bakal hilang. Eman bakal hilang. Iya kan? Itu. Jadi artinya gini, Bang. Apapun di dunia ini, ya, mau itu hubungan, materi, ya, barang ya, materi, termasuk barang nih. Waktu semua bakalan hilang atau rusak kalau kita nggak menjaga atau mengelola. Itu sih Bang pembelajarannya. Dan biasanya Bang, sesuatu sudah hilang, baru kita merasa dia berharga. Barulah kita nyari-nyari malam itu kan. Itu sih. Jadi sebetulnya kehilangan itu bisa diantisipasi, bisa dicegah. Kerusakan bisa dicegah. Ya, memang tidak bisa dihindari, tapi bisa dicegah. Jadi kan aku hitungin lah ya kan. Yang kerugian yang atau pengorbanan yang kita keluarkan untuk dapatkan barang ini kembali apa? Satu, waktu. Yang harusnya pulang jam 7 ke rumah, istirahat, makan obat, tidur, malah kita harus berkeliaran di luar keliling cari tempat. Waktu dibuang. Yang kedua, ongkos, biaya. Biaya bensin, ya kan? Biaya untuk servis kembali handphone ini. Sampai kemarin pas lagi di servis tuh ya, lagi duduk di warung kopi ya, lagi minum kopi, kepikiran aku kan. Coba saja kemarin malam aku nggak teledor gitu ya. Nggak mungkin aku keluarin duit segini banyak aja untuk servis barang ini.
kayak merasa kayak hilang aja uang itu kan, terbuang gitu ya. Jadi kalau tadi Nanda tanya pembelajarannya apa ya, balik lagi. Kalau kita teledor ya, tidak jaga barang, itu bakalan hilang. Kalaupun didapatkan kembali, akan ada harga yang lu bayar untuk itu. Tapi kalau dari awal bisa dicegah, itu gak akan terjadi. Itu gila, itu kayak, sampai hari ini masih, Untunglah dapat handphone ya. Untunglah dapat. Dapat sih itu. Sama satu lagi, yang ketiga itu relasi. Gini, salah satu kan handphone ini dapat kembali kan karena relasi juga, karena aku kenal dirimu kan, aku tahu kau kan. Nah, jadi akhirnya dengan kemampuan yang lu punya, ya kita bisa lacak barang ini. Nah, jadi pentingnya di dalam relasi itu pun kita bisa saling melengkapi gitu kan. Kayak misalnya aku nggak ngerti soal ngelacak itu kayak mana, tapi kamu punya. Akhirnya dengan kemampuan lu kita bisa temukan ini. Jadi buat teman-teman di luar sana ya penting untuk punya apa tuh relasi gitu, relasi. Ya. Punya pertemanan. Jadi pertemanan banyak di luar sana. Tapi juga perlu ingat bahwa pastikan bahwa pertemanan kalian yang baik-baik. Ya kan? Ya, bukan pertemanan yang buruk, yang merusak, yang mencuri, merampok, apalagi tuh? Narkoba, mabuk-mabukan, ajwa mabuk. Jadi punyalah pertemanan yang positif, dan itu sangat gila sih. Akhirnya aku menemukan. Akhirnya gue menemukan. Tapi kalau Nanda sendiri pernah nggak mengalami kehilangan? Kehilangan ya? Atau pernah kayak kejadian kayak gini lah? Alhamdulillah belum pernah, Bang. Belum pernah ya? Semoga jangan lah, Bang. Janganlah, susah nanti, Pak. Jangan. Intinya handphone kita yang hilang nanti sama handphone yang mana lacaknya? Intinya janganlah hilang. Jadi gini, aku mau pesannya gini, Bang. Buat teman-teman di luar sana yang dengar, termasuk buat aku juga kembali nih. Jangan sampai kena bakar baru kamu percaya bahwa api itu panas. Cukup kamu dengar kata orang bahwa api itu panas, udah berhenti. Ya kan? Kebanyakan orang ya udah tahu api itu panas tapi masih denial gitu. Aku pegang lah. Kebakar baru mulai itu. Aduh panas, nyari obat segala macam gitu. Jadi kayak pengalaman-pengalaman seperti yang sekarang kita ceritakan ini, ya ini bisa jadi pembelajaran bagi siapa saja bahwa kita nggak perlu mengulangi kesalahan daripada kesalahan yang pernah dilakukan teman-teman. Jadi ini jadi pembelajaran. Jadi ya dengan meskipun kemarin udah ya berkorban juga ya waktu, tenaga, uang. Tapi by the way menurutku ini ada pembelajaran berharga yang tidak bisa dibeli pakai duit gitu ya. Nah, ini jadi pengalaman yang luar biasa. Bagi teman-teman di sana juga bisa jadi pembelajaran buat kalian. Juga bagi kita ya. Nanti one day kalau kita udah punya anak, kita juga bisa ajarkan mereka, nah, jangan kayak bapak ya dulu. Tapi ya, yang penting juga hubungan sih. Ya kayak Nandes juga lagi dekat sama Tia kan. Lagi dekat sama siapa? Tia kan? Tia. Jadi Tia, begitu juga Tia ya di sana. Sama rumusnya sih. Kalau hubungan ini kalau kalian nggak jaga, ya pasti yang rugi kalian. Ya aku pun ngomong begini karena udah banyak hubungan yang kandas sebetulnya, udah banyak sih. Karena itu tadi tidak menjaga dengan betul, baik hubungan dalam pacaran, hubungan dalam pertemanan, banyak yang ya. Tapi by the way ini semua jadi pembelajaran. Kalau Nanda sendiri apa nih dari kisah yang kemarin ini, handphone ini apa yang kau pelajari? Gimana ya? Apa menertawakan aku? Aku udah semaksimal mungkin lah, Pak, melacaknya handphone ini. Ya. Jadi sampai ke sana kita kan ke PT itu kan. Tahu-taunya nyampe sana kita nggak itu, handphonenya nggak aktif lagi. Iya. Nggak aktif terus hilang. Tapi kita telat berapa menit itu? Telat 5 menit kayaknya. 5 menit ya. Kalau nggak telat kita pasti
Masih dapat dapat. orangnya Iya. sampai situ. Iya ya, iya kan kan Nandes juga udah bilang ya, coba Ya. seandainya waktu lacak awal hijau kita langsung gerak. Ya, bapak bilang aku makan dulu. Ya, ya karena aku mau makan obat ya bang ya. Jadi memang kondisinya itu antara harus segera pergi, antara harus makan obat karena giginya berdarah terus. Darahnya banyak banget tuh. Ya, Aku aduh ampun sakit gigi itu. Tapi ya gitu deh. Jadi semoga obrolan kita ini bermanfaat ya. bagi teman-teman di luar sana, guys. Jangan lupa dukung channel ini dengan apa namanya, like, share, komen dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan apa namanya postingan-postingan kita Ya, selanjutnya. yang terbaru. Ya, Tia, jangan lupa nonton ya. Tia jangan lupa nonton. Satu kata dulu untuk Tia, satu kalimat atau apalah untuk Tia gitu. Aku mencintaimu, Tia. Oke, bye bye guys, see you.